Baik. Bismillah. Kita dahulukan dulu yang ini. Saya semalam mau janji bacakan yang semalam, mudah-mudahan ini bagian dari yang dibacakan. Masya Allah, selalu ada yang galau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Titik 4. Bolehkah seorang yang saling mencintai itu saling menunggu sampai waktu yang mereka sepakati untuk menghindari pacaran dan fitnah? Apa hubungan dengan mencintai Nabi? Semalam saya bahas esensi takwa. Sekarang saya bahas mencintai Nabi. Antum saling mencintai. Luar biasa. Apa hukumnya mereka saling mendoakan agar mereka menjadi pasangan? Masya Allah. Baik. Jadi antum mencari alasan kalau belum bisa menikah. Kan bagaimana caranya? Teman-teman setia, menunggu itu hal yang wajar. Tidak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan, bagaimana dalam menunggu itu antum bisa menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, jadi kalau misalnya antum punya kemampuan cepat, lebih baik disegerakan. Jadi kalau sudah khitbah, apalagi sudah khitbah. Khitbah itu melamar. Tapi kalimatnya menggunakan kata khitbah dari kata khataba. Khataba yakhtubu khitbatan wa khutbatan. Kalau khutbah pakai dhammah tadi u, atas tinggi kencang suaranya. Makanya orang khutbah menggunakan u kencang. Suaranya tegas, jelas, singkat. Khutbah itu sesuatu yang diungkapkan dengan jelas, singkat, padat. Di orang pada Jumat suaranya kencang tapi jelas, singkat, padat, tidak bertele-tele. Tapi kalau turun jadi khitbah, sesuatu yang jelas disampaikan tapi dengan penuh kelembutan. Tenang, tapi jelas, singkat, padat, nggak kemana-mana. Wah, ini mau melamar, pantunnya sampai 1 jam, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sudah selesai. Kemudian bertanya orangnya, jadi maksud kedatangan bapak apa? Masya Allah. Dan nggak ada orang khitbah kemudian menggunakan suara yang kencang. Saya datang kemari, ingin melamar anak bapak. Belum dilamar, sudah ditolak antum. Khitbah. Tapi antum mesti ketahui, kalau sudah dilakukan, kenapa disebut dengan khitbah? Karena khatbah itu juga seakar dengan kata khitab, artinya kayu bakar. Bukan sekadar kayu bakar. Kayu bakar itu mudah untuk dibakar, disulut. Disulutnya pakai apa? Api. Ada makhluk yang dicipta dari api, namanya jin. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan dari api yang menyala-nyala. Sedangkan jin yang tidak taat disebut dengan iblis. Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Sedangkan iblis yang menyimpang itu disebut dengan setan. Quran surah kedua ayat 36. Fa azallahumas syaitan. Setan asalnya iblis, iblis asalnya jin, jin terbuat dari api, sedangkan api lebih mudah kemudian menyambar kayu bakar. Dalam bahasa Arab disebut dengan khattab, khitbah disebut dengan khitbah, karena asalnya bisa sesensitif kayu bakar. Jadi orang-orang yang sudah mengkhitbah itu lebih mudah kemudian untuk dipelesetkan oleh iblis, oleh setan untuk berbuat maksiat. Makanya kalau bisa, kalau sudah dilamar jangan kelamaan, jangan terlalu lama. Karena iblis bisa masuk. Kalau sudah masuk itu repot. Baru lamaran, belum akan dibuat maksiat, seakan-akan sudah sah, jalan berdua, naik beca bersama, seakan-akan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, jalan maksiat. Foto pranikah, belum nikah, tapi pakaian sudah tampil begitu, sudah berdekatan. Nanti cinta dihabiskan, begitu menikah cinta sudah nggak ada lagi. Makanya ketika menikah kasih sayang sudah berkurang. Setan mudah masuk. Lihat, kalau sebelum menikah antum diajak untuk maksiat, didekat-dekatkan. Tapi kalau sudah menikah antum diajak untuk maksiat, dijauh-jauhkan. 6 hari pertama yang paling cantik istri antum. Tapi setelah 6 bulan, 6 tahun, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali istri antum. Setan ada di Quran surah kedua ayat 102, posisi paling kiri di pertengahan. Yufarniquna bihi bainal mar'i wazauji. Tugasnya memisahkan antara pasangan, dua pasangan. Dicari bagaimana celahnya supaya berpisah, supaya maksiat. Cek. Antum sudah nikah, laki-laki, istri mau mengantar anaknya ke sekolah. Pak, ngantar anak dulu ya. Ya udah, hati-hati. Istri antum, ya udah, hati-hati. Istri tetangga ngantar anak, Bu. Masya Allah. Perempuan juga begitu. Suami ke kantor, Ma berangkat dulu. Ya udah, Pak, hati-hati. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan. Berpakaian kadang-kadang mau kenakan pakaian, Masya Allah, muncul masalah. Padahal sebetulnya warna kehidupan, tapi setan bisa masuk. Kalau antum nggak bisa kelola dengan baik, waduh, pikir rumah tangga itu luar biasa.
Istri mau ke resepsi dengan antum, tiba-tiba bawa pakaian dua, tunjukkan pada antum, minta pendapat. Pak, yang mana yang cocok ya? Yang merah atau yang biru? Kata antum, kayaknya merah deh mah. Kata istri antum, kayaknya biru deh pak. Nanya sama antum, antum jawab, sudah punya jawaban sendiri. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, pakai kuning. Itu sudah menikah. Apalagi dalam keadaan belum menikah, godaan aja. Maka dari itu antum harus mencari cara bagaimana caranya. Itu tadi, ikuti tuntunan Nabi. Bagaimana caranya? Bukankah Aisyah di khidbah kemudian menikah, tapi dibergauli setelah di Madinah? Ya kan? Bukankah ada sahabat-sahabat kemudian yang mengkhidbah, kemudian setelah itu menikah? Lihat fase pernikahan dengan khidbah, apa yang dilakukan di situ. Bagaimana proses khidbah Nabi ke pernikahan ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah? Cek bagaimana amalannya. Disitulah antum lihat. Pertama, antum bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari fitnah, jauhkan dari dosa. Minta dikuatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuat perjanjian saling menguatkan dengan calon pasangan. Jika kamu melihat saya mengajak kamu untuk berbuat maksiat, tanamkan pada diri kamu bahwa saya bukan saya yang sesungguhnya. Ingatkan saya. Tunjukkan. Kalau saya mengajak kamu untuk menjauh dari Allah, berarti saya bukan yang terbaik untuk kamu. Cek lagi Quran surah ke-24 ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik ketemu yang baik, yang jelek ketemu yang jelek. Maka dari itu bangun komitmen bersama-sama. Nah, di situ minta juga pendapat kepada calon mertua antum, ayah antum, ibu antum, minta bimbingan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terlalu lama. Kalau bisa sudah ada, lakukan. Minimal cukup untuk pernikahan. Selanjutnya Allah janji akan membuat antum kaya. Jangan takut. Karena kalau sudah menikah, rezeki akan diturunkan berdasarkan kepentingan anggota keluarga. Antum kalau sedang sendirian, rezekinya satu. Tapi kalau sudah menikah, rezeki keluarga diberikan semuanya. Nanti ada rahasianya di Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Sudah dulu ya? Karena saya jam 12 sudah di sana, saya setengah 12 tuh ya. Baik, saya mungkin bawa ini dulu, saya bawa. Kemudian nanti insya Allah akan dikumpulkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan antum bisa dilihat di akhir TV. Saat kami tiba di Gorontalo, insya Allah ini akan dikumpulkan, dibahas. Setiap sesi satu, sampai nanti kajian di Bekasi pun kita kumpulkan jadi satu bagian. Kami tunjukkan pertanyaan dari Makassar. Jelas ya? Sepakat sampai sini? Antum kan tinggal sepakat saja, kan saya yang baca, saya yang jawab ya. Baik, tinggal sepakat saja. Saya tuh kesini udah datang sendiri. Silakan nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri dari tadi tuh. Ya belum dihapusin tuh ya. Baik. Saya jawab sendiri, saya kumpulin sendiri tuh, saya simpan sendiri. Kurang apa lagi? Antum tinggal sepakat aja ya. Masya Allah. Afwan Ustadz, mohon dibaca. Bukan mohon dijawab, jadi saya baca nanti insya Allah. Saya baca insya Allah. Mohon dibaca Ustadz, saya baca insya Allah. Tapi saya nggak jawab sekarang. Nah, antum nulis begini ya, saya katakan insya Allah, saya lakukan. Ya. Baik, teman-teman, kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Kalau salah, itu dari saya mutlak. Maafkan saya, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Ingat ini ya, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Kemudian tunjukkan kekurangannya pada saya, supaya saya koreksi. Dan saya katakan bahwa ini keliru, ambil yang benar. Dan tolong tinggalkan hal-hal yang bisa mengundang dosa, jauhi perselisihan, ya, satukan kebaikan-kebaikan, dan tolong saling bantu, jangan soleh sendirian. Ajak temannya, hormati guru-guru antum, bangun kasih sayang, dan ajak orang lain pada kebaikan.